Pak Ustadz, selain niat karena Allah, apa sih yang harus kita persiapkan sebelum menikah? Banyak yang harus dipersiapkan, tapi jika mau diperas, maka salah satu ilmu yang harus dikuasai adalah selesai dengan diri sendiri. Penjelasannya ada di video ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tanto Guru PAI. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbicara tentang pernikahan, memang banyak yang harus dipersiapkan. Ilmunya sangat kompleks, ilmunya sangat multidimensi. Tidak ada yang menyatakan bahwa kalau sebelum menikah belajar, nanti setelah menikah selesai belajarnya. Tidak ada sama sekali. Bahkan pembelajaran, persiapan, belajar tentang ilmu pernikahan, tentang rumah tangga itu akan jalan terus-menerus. Sebelum menikah kita belajar, saat menikah kita belajar, dalam proses pernikahan kita belajar, sampai kita wafat, sehidup, sesurga. Nanti kalau sudah sampai surga, sampai kita bersama dengan bidadari kita di surga, barulah berhenti belajar. Banyak ilmu yang harus dikuasai, sekali lagi, tetapi kalau boleh diperas, salah satu hal yang paling penting untuk dikuasai sebelum menikah adalah ilmu selesai dengan diri sendiri. Apa maksudnya selesai dengan diri sendiri? Yaitu kita sudah selesai terkait hal-hal yang berbau egoisme. Misal, ego kita itu pengen selalu dipuji. Maka kita harus selesai dengan itu, tidak ingin dipuji lagi. Ego kita adalah ingin dilayani. Maka kita harus selesai, tidak ingin berharap dilayani lagi. Ego kita adalah kita pengen menang sendiri. Begitu selesai dengan diri sendiri, maka semuanya keinginan ingin menang sendiri itu berhenti, selesai. Berganti dengan ingin memenangkan orang lain. Setidaknya win-win solution. Inilah maksud dari selesai dengan diri sendiri. Dan ini bekal yang sangat utama salah satunya dalam ilmu rumah tangga. Sering kita jumpai keluarga jadi pecah, keluarga retak, bahkan keluarga berpisah karena salah satu pasangan atau mungkin bahkan keduanya belum selesai dengan urusan diri sendiri. Mereka masih saling menuntut, mereka pengen menang sendiri, pengen dilayani dan akhirnya merasa berjasa. Aku egosentrisme masih muncul. Ini loh aku, kamu keliru, aku betul, kamu salah, dan itu sering terjadi membuat rumah tangga itu sering terpecah. Dalam ilmu selesai dengan diri sendiri ini, setidaknya teman-teman semuanya, setidaknya ada dua orientasi yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah orientasi mau memahami. Sebagaimana yang kita paham, teman-teman, kalau kita ini menikah, kita ini akan ketemu dengan makhluk yang berbeda. Ya maksudnya sama-sama manusia ya, sama-sama manusia. Cuma maksudnya adalah antara laki-laki dengan perempuan itu punya sifat yang berbeda. Nggak cuma sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, selera yang berbeda, latar belakang kehidupan yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang pergaulan yang berbeda, latar belakang pemikiran yang berbeda, dan semuanya akan beda-beda. Ketika terjadi perbedaan itulah, ketika sudah menikah kita harus punya orientasi untuk bisa memahami pasangan kita. Ingat-ingat, suami dan istri kita itu bukan malaikat. Mereka bukannya tidak punya salah, tetapi malah sebaliknya berpotensi punya salah. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ketika kita memahami hal ini, oh manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau saya bisa salah, istri saya juga bisa salah. Kalau saya bisa salah, suami saya juga bisa salah. Nah, ketika salah itu, kita tidak langsung marah-marah,
kita tidak langsung emosi, tetapi kita memahami. Apa sih latar belakang kok dia bisa begini, kok dia begitu, kok dia berbuat begini, kok dia berbuat begitu. Ini adalah kemampuan orientasi untuk memahami. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW itu punya kemampuan untuk memahami yang sangat luar biasa. Ketika istrinya susah, ketika istrinya itu butuh hiburan, ketika istrinya butuh istirahat, maka Rasulullah SAW itu juga memahami kondisi istrinya sehingga beliau membantu perkara-perkara rumah tangga. Disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika beliau ditanya bagaimana kehidupan Rasulullah saat di rumah, ya saat di rumah beliau seperti manusia biasa. Beliau kadang menjahit bajunya sendiri, beliau menjahit, memperbaiki sandalnya beliau sendiri, membantu urusan rumah tangga, dan kemudian kalau waktunya sholat beliau ke masjid. Tidak mentang-mentang kemudian beliau itu seorang nabi, ya. Tidak mentang-mentang beliau itu seorang rasul, ini makhluk terbaik di bumi, kemudian Nabi Muhammad sok-sok berkuasa. Tidak sama sekali. Dan kita tidak pernah baca sejarah Nabi melakukan hal demikian. Tapi yang dilakukan oleh Nabi adalah memahami bagaimana karakter, bagaimana sifat istri-istri dari yang Allah berikan kepada beliau. Ini adalah orientasi memahami. Orientasi kedua dalam selesai dengan diri sendiri adalah orientasi ingin membahagiakan. Orientasi ingin melayani. Dalam Al-Quran disebutkan, ini nasihat khususnya untuk para suami. Dalam surah Al-Baqarah ayat 223 Allah menyatakan, nisa'ukum kharsul lakum. Istri-istrimu adalah sawah ladangmu. Kalau kita ambil perumpamaan sebagai sawah ladang, mohon maaf ini memang perumpamaan Al-Quran sedemikian. Kalau kita ambil perumpamaan sawah ladang, maka kalau sawah ladang itu digarap seorang petani. Petani itu ketika dia menggarap, dia mendatangi sawahnya tidak serampangan. Dia harus tahu struktur tanahnya, bagaimana karakter tanah yang akan ia garap. Dia harus tahu bagaimana cuaca atau musim. Dia harus tahu pupuk mana yang cocok. Dia harus tahu tanaman apa yang sesuai. Dia harus tahu irigasi bagaimana yang pantas, yang cocok untuk sawah ladangnya. Enggak cuma itu saja. Dia harus rela berkorban menyiangi rumput. Dia harus memberantas hama demi suburnya tumbuh di sawah ladang itu tanaman-tanaman yang bisa dipanen kelak di ujung musim panen. Begitulah kita, kalau kita ini sudah berumah tangga, maka orientasinya bukan orientasi ego pengen menang sendiri, tetapi adalah orientasi ingin melayani, ingin membahagiakan. Sayyidul qaum khatimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan umat, adalah pelayannya. Jadi kalau kita ini sudah berumah tangga, ya memang harus selesai dengan diri sendiri. Sifat melayani, sifat ingin membahagiakan, inilah yang dipuji betul oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Apa maksudnya? Ya mau melayani, ya ingin membahagiakan. Sudah selesai dia dengan diri sendiri, dia sudah tidak memikirkan seenaknya sendiri, dia sudah tidak memikirkan senang dan menangnya sendiri, tapi orientasinya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sifat ingin melayani inilah yang akan menjaga kondusivitas, menjaga ketenangan lahir batin. Kenapa? Karena rumah tangga itu adalah kondisi yang tidak bisa diprediksi. Ujuk-ujuk mak betunduk, tiba-tiba ada sesuatu hal yang di luar prediksi kita. Misalnya soal kesehatan, misalnya soal ekonomi, misalnya soal keluarga, misalnya soal anak-anak. Semuanya hampir tidak sesuai prediksi. Terjadi tanpa
yang kita duga sebelumnya. Dan itu hanya bisa dirawat kalau kita itu punya orientasi ingin membahagiakan. Orang tua kita dulu, mbah-mbah kita dulu nggak pernah belajar namanya ilmu pranikah, nggak ada ilmu parenting, nggak ada. Tetapi mereka, mbah-mbah kita, orang tua kita itu, mereka sudah selesai dengan diri sendiri. Mereka meninggalkan nongkrong, mereka meninggalkan hura-hura, meninggalkan foya-foya. Untuk siapa? Untuk keluarganya. Dia rela mencari nafkah, beras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang malam, bahkan nggak pulang-pulang kayak Bang Toyib. Yaitu tanda bahwa mereka itu salah satu indikator sudah selesai dengan diri sendiri, dan mereka orientasinya pengen membahagiakan keluarganya. Ini teman-teman, sekilas selayang pandang tentang persiapan sebelum menikah selesai dengan diri sendiri. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.